bacalah surah Fatihah, tetap mereka tidak bersedekap. Nah, untuk apa kita melakukan bersedekap ini adalah untuk menguraikan atau mengikuti oksigen yang masuk, getah bening yang ada di dalam peredarannya itu baik, memperkuat otot lengan, ya, memperkuat otot lengan, tapi jangan juga berkuat begini, ya, tidak seperti itu. Berkuat dalam arti kata bersedekap seperti ini, serta yang lain adalah mencegah terjadinya gangguan pada persendian ini, ya. Bayangkan itu kalau sholat tarawih berapa kali begini, ya, berapa kali? 8 kali. Allah, belum lagi sami Allahu liman hamidan, ditambah lagi sholat sunat lain, ditambah lagi ba'diyah subuh, sholat suruh. Oh ya, berapa kali nih? Coba satu hari saja ini sudah ada berapa kali latihan dan berapa kali kita melakukan peredaran darah mulai bagus, getah bening juga bagus, kemudian ya aliran segar itu menyebabkan oksigen masuk dengan bagus, menguatkan otot-otot bahu dan sebagainya. Itu baru takbiratul ihram, baru satu. Ya, kita lanjut. Kalau begitu bagaimana dengan posisi berdiri tegak sendiri seperti memperlancang dan bermanfaat merangsang titik-titik akupuntur yang ada pada diri kita, karena posisi telapak tangan dan kaki tertekan sempurna oleh berat badan kita. Oleh karena itu mari kita lihat gerakan yang kedua. Gerakan yang kedua adalah ruku. Allahu Akbar. Rukunya itu begini, sejajar, kalau ditaruh air gelas tidak tumpah. Ada orang ruku Allahu Akbar, ya, tidak boleh juga ruku Allahu Akbar. Jadi rukunya sejajar, ya, dengan, ya, caranya supaya sejajar ini, ya, jangan begini, jangan juga setengah, tapi sejajar dengan bahu di atas itu. Kemudian kita iktidalnya sami Allahu liman hamidah, baru kita baca, ya. Ada bacaannya, kita baca untuk sekedar tumaknina, ya, mil'us samawati wa mil'um fil dan seterusnya. Kemudian kita sujud. Tapi ada orang Allahu Akbar, sami Allahu Akbar. Bagaimana itu? Ya tonar sami'an lan, ya tonar Allahu Akbarnya. Inilah yang dimaksud di dalam Al-Qur'an, fawailul lil musallin. Mereka itu mencuri dalam salatnya. Ini. Jadi ruku ya Allahu Akbar, itidal ini langsung sujud sami Allahu Akbar. Ya Allah, ya. Ada yang begitu, ya. Pada gerakan ruku ini posisi jantung sejajar dengan otak, ya. Posisi jantung kita ini, jantung kita di sini turut sejajar dengan otak. Posisi ini juga akan membuat tulang belakang meregang seperti orang yang senam. Jadi Allahu Akbar, tulang belakang ini meregang, ya, karena tulang belakang itu langsung ke ponci sini. Ini namanya tulang ekor. Nah, tulang belakang ini lurus. Kalau kita duduk begini tergantung, ada namanya lordosis, ada namanya kiposis. Tapi yang normal adalah lurus. Ada juga sedikit ke belakang, orangnya kelihatannya kayak begini, ada juga orangnya kayak bungkuk. Itu namanya kiposis, lordosis. Nah, kalau orang sujud, ruku, itu jantung sejajar dengan otak, ya, dan tulang belakang itu meregang, ya. Insya Allah pada posisi ini akan membuat tulang belakang kita terhindar dari pengapuran. Kita hitung berapa kali ruku, ditambah lagi kalau mau senam, wah sudah berkali-kali. Nah, kemudian orang yang suka ruku berdiri itu terawat kelenturannya. Coba beda kalau lama kita tidak, sakitnya rasanya, berarti orang ini mungkin jarang sholat, ya. Biasa kalau olahraga langsung ayo kita Allah enaknya, berarti tidak pernah dia sholat orang ini.
Karena gerakan sholat itu nikmat sekali, makanya tumaknina. Tidak ada artinya Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Itu tidak ada artinya. Allahu Akbar. Bacalah ya macam-macam. Subhana rabbil azim wa bihamdi boleh. Subhanakallahumma rabbil azim. Allahumma gfirli boleh, apa saja. Kalau saya biasanya 10 kali saya baca. Makanya jarang kalau saya imam itu orang lamanya ustaz. Tapi kalau saya imam saya tidak baca 10 kali. Ya maksimal itu 5 kali. Boleh 3 kali. Ya. Ya ini terawat kelenturannya tulang belakang kita. Dan juga membantu mengoptimalkan aliran darah. Optimal itu artinya aliran darah yang bagus, bukan maksimal, optimal artinya sesuai dengan fungsinya mengalir, ya. Sehingga pada saat ini ya dapat terus terjaga kesehatan dan dapat terjaga fungsinya sebagai penyangga tubuh dan pusat saraf yang ada di dalam tulang belakang. Jadi dari atas ini semua itu masuk ke tulang belakang, bercabang ke tangan, bercabang ke daerah ini dan seterusnya. Sehingga sering terjadi ada orang yang tidak bisa gerak kakinya. Begitu dikata diurut tidak akan selesai. Rupanya tulang belakangnya dikatakan apa? Ada saraf terjepit. Nah, kadang bisa kembali dengan diurut, kadang harus dioperasi. Insya Allah kalau orang rajin sholat, ya rukuknya sempurna, tegaknya sempurna, alhamdulillah, insya Allah akan terawat kelenturan daripada tulang belakang yang menjadi penyangga kita berdiri. Jamaah sekalian, yang keterusnya yaitu posisi kedua tangan bertumpu pada lutut kita tadi, itu akan membuat relaksasi otot khususnya otot bahu ya sampai ke kaki. Jadi kalau kita begini ya, ini kaki kan mulai teregang ini ya, otot-ototnya ya. Ini juga ya bertumpu juga regang. Otot-otot tulang belakang ruku saja itu regangan luar biasa ya. Kepala tidak teregang, tetapi leher, belakang, letu, poncita kita bertumpu, kaki di sini juga sampai kepada mata kaki kita di bawah itu mulai teregang. Makanya kalau tumaknina berarti lama itu. Lama. Allahu Akbar, kita bacalah itu. Disunnahkan sekali. Sunnah kalau 3 kali, tapi lebih baik kalau 10 kali. Terutama kalau kita sholat lail. Kalau imam tarawih begitu, kira nanti jamaah banyak menokok, ya. Karena saya pernah bawa umroh di Tanah Suci, saya imami, ayo kita sholat lail. Imam ki ustaz, imam mak. Saya kebiasaan sholat lail, ya selain panjang bacaannya, tumaknina saya lama. Saya baca 10 kali. Sampai besok malamnya sudah, ayo ada yang mau sholat lain, sudah lama sekali kalau kita. Saya bilang ini Tanah Suci nih, mari kita lakukan, jangan pikir-pikir. Biasanya kalau kita di Tanah Suci itu kita lupa itu keluarga tak. Untung sekarang masih bisa video call. Kalau dulu belum ada video call, belum ada HP, ada itu barangkali ada bapak-bapak yang mungkin seumur atau mungkin sedikit muda dari saya, ya. Dipakai koin, dijejer itu koin, dia jatuh sendiri. Halo begini jatuh, aduh tambah lagi koin. Dulu gitu, saya masih dapat tahun 80-an ya. Bukan tahun 90-an karena saya haji tahun 90. Jangan saya sebut berapa kali, malu Kak kalau saya sebut. Nah, begitu kalau kita sekarang enak nih. Dulu tidak ada video call, sekarang ada. Nanti ada lagi yang namanya bukan video call, namanya hologram. Kalau di sini kita lihat anak kita masih dalam bentuk 2 dimensi. Nanti ada 3 dimensi. Begitu kita menelpon, ada di depannya sini. Orangnya kelihatan tapi tidak bisa dipegang. Ada gambar orangnya. Bagaimana nak? Iya baik-baik jak puang. Ngomong begini tapi dalam bentuk
tidak bisa disentuh tapi kelihatan. Bagaimana kelihatannya nanti kalau kita sampai umur kita lihat namanya hologram. Begitulah bagusnya yang namanya teknik ya. Nah, jadi gerakan ruku ini juga melatih kemih. Kemih itu adalah kandungan kencing kita untuk mencegah gangguan daripada penyakit laki-laki, yaitu hipertrofi prostat. Nah, juga ruku itu termasuk ikut supaya jangan terjadi hipertrofi prostat. Makanya kiai-kiai dulu itu jarang yang ada hipertrofi prostat. Sudah 80 tahun bahkan hampir 90 mereka itu baik-baik saja. Nah, gerakan sholat dalam posisi ruku ini tidak hanya dapat melancarkan peredaran darah, tapi juga dapat mengatasi beberapa keluhan, misalnya nyeri pinggul. Nah, dengan ruku nyeri pinggul itu bisa berangsur hilang. Yang kedua, nyeri dengkul. Apa ini dengkul? Lutut kita ini, ya. Biasa ada kan yang begitu, ya. Yang ketiga ada telapak kaki yang nyeri. Makanya kalau biasa ada nyeri telapak kaki, jangan telapak kakinya yang banyak diurut betisnya. Kalau betis terurut, terasa bahwa ada aliran betis ini. Nah, kalau sholat, kalau kita ruku, ini betis tergang, ikut juga tergang ke telapak kaki. Tapi bukan berarti bahwa kita dilarang untuk refleksi, boleh-boleh saja ya. Cuma kalau kita banyak melakukan sholat, kita dapat dua ya, dapat amal sholatnya, dapat amal kesehatannya, dan juga keluhan bisa hilang seperti keluhan sakit tulang belakang. Tapi kalau sudah terjadilah saraf terjepit, biasanya tidak hanya terapi dengan ruku, ya, tetapi kita sudah konsultasi dengan dokter. Tapi kalau ada hal-hal yang lain, mudah-mudahan bisa ini. Jadi waktu kita ruku, barulah kita nanti iktidal. Nah, gerakan setelah ruku namanya iktidal. Ya, sami Allahu liman hamidah. Kita makmum tidak boleh ucapkan sami Allahu liman hamidah, tapi Rabbana walakal hamd ya. Untuk apa kita membungkuk kemudian iktidal? Itulah untuk mampu melancarkan pencernaan. Ya, jadi tadi ruku ini pencernaan ini, bangun itu akan terjadi masase di bagian perut kita ini akibat semacam senam perut. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Ini perut kita terlipat baru ini. Nah, sedikit saya menyimpang. Kenapa kita diminta berpuasa dengan mengosongkan perut? Karena ada dua otot di perut, ya, di usus, di esophagus dan ada di gaster. Ada namanya longitudinal, ada yang namanya sirkuler. Longitudinal itu yang napuru, yang mendorong makanan dari arah atas ke daerah pembuangan. Itu berjalan setiap hari. Tapi yang sirkuler ini jarang terjadi. Nanti dia bekerja kalau perut kosong. Nah, kapan itu perut kosong? Ya, bangun pagi sudah makan sanggara, ya, bukan mie sanggara sekarang karena mahal minyak ya. Barangkali makan ubi rebus atau pisang rebus. Habis itu belum apa-apa makan mie nasi kuning. Belum istirahat makan mie coto. Belum istirahat makan nasi ikan bakar. Sore-sore makan lagi palu butung ya. Malam kapan istirahatnya? Jadi ini kasihan tidak pernah. Tapi kalau kita puasa kira-kira 6 sampai 8 jam itu kosong sekali nih perut. Jadi kalau kita mulai dari 4:30, kira-kira 1:30 kosong ini perut. Terasa itu laparnya. Tapi karena kita niat tidak terasa lapar. Nah, pada waktu itu bekerjalah otot yang sirkuler ini. Bagaimana kerjanya? Dia bersihkan, dia sapu itu lumen daripada usus kita. Bagaimana caranya?
ambil miki ilustrasi. Biasa kita lewat di jalan perintis kan? Pernah kita lihat orang menyapu enggak kalau kita lewat? Tidak pernah kan? Nah, kenapa selalu bersih? Kapan disapu? Tengah malam ketika kendaraan sunyi, bahkan mungkin tidak ada kendaraan. Bekerja itu tukang sapu. Tidak mungkin bekerja kalau seperti nanti nih, orang demo baru mau bekerja, kau yang di demo. Begitulah juga perut kita. Waktu kosong, 6 jam kosong. Disitulah dia mulai nasapuri loyawa. Nah, akhirnya mulai bersih. Makan ki malamnya, makanya disunahkan takjil dulu, jangan terlalu di ini, kemudian makan ya sahur. Besok mulai lagi. Bayangkan kalau 30 hari dibersihkan begitu, kira-kira usus ini bersih atau tidak. Ditambah Syawal 6, ditambah Bid 3, ditambah Senin Kamis, banyak sekali. Tapi tidak boleh, haram puasa sepanjang tahun, diharamkan. Kalau saya mau ke sana nanti terlalu panjang. Saya kembali lagi kepada tugas saya. Jadi waktu iktidal kita, waktu membungkuk kemudian posisi tegak sesaat itu, lalu kita sujud, itu memberi efek kepada rongga perut seolah-olah diurut, dipuruki. Nah, saya masuk ke ini sudah hampir jam 6. Gerakan sujud. Posisi sujud adalah posisi nungging, ya. Seperti kalau ibu-ibu ada anaknya belajar nungging, dia bilang, minta adek. Bukan minta adik, artinya itu anak itu sudah sekian, sudah mulai siap kandungan kita menerima sperma untuk bisa kita hamil lagi. Biasanya kalau anak-anak apa istilahnya itu lacuang ya, rumah-rumah belajar. Minta adik itu pengalaman empiris. Kalau ada anaknya seperti itu, kadang ibunya hamil lagi. Baik, jadi waktu kita sujud, posisi dalam nungging bertumpu pada lutut. Jadi ada 7 ya, bertumpu pada lutut, telapak tangan 2 jadi sudah 4. Ini jidat 1 ditambah dengan 2 kaki jadi 7. 7 itu harus rapat di sajadah atau dapat di tegel. 1, 2, 3, lutut 4, 5, kaki 6, 7. Nah, jadi kedua tangan sedikit ke depan telapak kaki dan dahi, dan posisi ini letak jantung berada di atas otak, lebih tinggi jantung daripada otak. Walaupun sebenarnya secara ilmiah aliran darah itu tidak terlalu dipengaruhi oleh gravitasi, tapi sangat ditentukan oleh tekanan darah yang ada di dalam diri kita. Makanya kadang ada orang hipertensi dalam bentuk koroner. Artinya kenapa? Itu pembuluh darah di jantung itu banyak lemaknya. Nah, kita tahu kalau jalanan itu luas, kira-kira kendaraan bebas jaga jalan. Tapi kalau banyak diparkir kiri kanan begini kendaraan, tidak mungkin bebas. Nah, pada waktu terjadi koroner tadi ini, banyak lemak di pinggir jalan, dia harus memenuhi tugasnya, memenuhi seluruh aliran darah ini harus kepada seluruh sel, maka ditekan. Tekan ini namanya tension. Karena ditekan lebih daripada normal, biasanya normal tension itu jalan, tapi di atas tekan lebih dari normal namanya hypertension, artinya lebih tinggi, tekanan darah tinggi. Itulah maksudnya. Ya, itu kalau saya terangkan masalah puasa dengan tekanan. Kembali lagi. Jadi kebutuhan suplai oksigen melalui darah ke otak bisa terpenuhi dengan baik, karena selain memang dia berada di posisi jantung ini dia lebih tinggi daripada otak, maka insya Allah sedikit saja kurang oksigen di otak ini kita bisa pingsan, ya. Namanya orang itu pingsan karena kurangnya oksigen udara ke otaknya. Nah, bahkan ada beberapa saraf otak yang hanya bisa teraliri darah atau bisa tercukupi hanya pada waktu oksigen dan posisi seperti ini. Makanya kadang kalau ada orang
dianggap coba nungging ya, nungging supaya aliran darah ke sana. Baik, siapa tahu ada yang mau tanya nanti, saya akan lanjutkan. Jadi hal ini mengingat kepada kita bahwa kondisi yang pernah diteliti oleh salah seorang guru di biologi di Universitas Santo Edward di Austin, Texas, Amerika Serikat, dan membuatnya begitu dia melihat posisi ini, dia tadinya Nasrani, melihat begitu hebatnya kenapa dia lakukan sujud, akhirnya dia masuk Islam. Ini kisah dari Dr. Fidelma Oleri, itu saya ambil. Selain itu pada gerakan sujud ini juga memompa aliran getah bening. Nah, itu ada juga aliran getah bening dan menghindarkan seseorang dari gangguan wasir ya, ambeien. Nah, Ibu, khusus untuk ibu-ibu, posisi sujud ini, rukuk dan sujud sangat baik untuk kesuburan ibu-ibu dalam kesehatan organ kewanitaan. Nah, rukuk, sujud bagi untuk ibu-ibu baik dalam untuk kesuburan menurut penelitian. Nah, kemudian sesudah kita sujud ada tasyahud, ada dua kan? Tasyahud ada dua, yakni tasyahud pertama dengan tasyahud terakhir. Tawarruk, beda itu kakinya ya, beda kakinya. Kecuali kalau saya sulit karena ada gangguan, sama saja saya lakukan biasanya. Ada juga orang mengatakan pertama dan kedua sama saja, tapi bukan berarti itu masuk dalam rukun. Itu boleh kita disunahkan. Tetapi pada waktu duduk iftirosh ini atau tasyahud ini terjadi penekanan di dinding perut sejajar dengan ginjal. Waktu kita duduk terjadi penekanan. Nah, sehingga ginjal lebih terjamin fungsinya secara, makanya kalau orang duduk sila dorong itu mereka itu ginjal. Tapi kalau mau buang air silahkan, jangan ditahan ya. Kemudian gerakan ini juga membuat badan bertumpu pada pangkal paha ini, bertumpu pada pangkal paha ya, pangkalnya ini, di mana mengakibatkan terjadinya relaksasi otot pada pangkal paha pada waktu kita duduk seperti itu. Tekanan vena di atas pangkal atau ujung kaki juga mengakibatkan darah memenuhi telapak kaki, dan kelenjar keringat juga akan menjadi aktif akibat bertemunya lipatan paha dan betis, sehingga membuat saraf otot lebih lentur. Ini kalau kita duduk pada waktu tasyahud pertama dan kedua. Dan posisi ini akan melenturkan lutut, betis dan juga kaki itu menjadi meregang. Nah, itu kalau kita duduk. Baiklah, jika dilakukan dengan benar maka dia akan menyebabkan laki-laki terhindar dari prostat, dan perempuan ya akan lebih bagus dalam bentuknya. Terakhir adalah salam. Kita ucapkan salam ke kanan, salam ke kiri, menyebabkan otot-otot leher kita ini akan terjadi gerakan ya, lebih rileks dan membantu melancarkan aliran darah di kepala dengan adanya Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi itu selain gerakan tidak ikhlas, kita ucapkan salam dan memaafkan orang yang menyebabkan hati kita jadi ini. Dan juga salam kiri kanan itu menyebabkan kulit wajah itu menjadi ya tidak cepat keriput, kecuali kalau memang sudah tua ya. Ada dua penyakit tidak ada obatnya, tua dengan mati. Jangki mencari sesuatu obatnya. Saya lihat di postingan ada orang 45 tahun dia makan obat itu menjadi kelihatan 17 tahun. Belum pernah ada yang melapor bahwa itu benar. Jangan mikir karena ini juga ini. Jangan mikir chat untuk memperlihatkan bahwa saya itu sudah meninggalkan dunia hitam, sudah putih di duniaku. Baiklah ibu dan bapak sekalian, buat sementara saya rangkumkan beberapa secara keseluruhan, yaitu baik untuk sistem pencernaan, melancarkan aliran darah, membuat tubuh rileks ya, penggerakkan sendi, kemudian gerakan salat itu baik untuk postur tubuh, dan gerakan salat itu mengendalikan otot-otot perut. Terapi psikologis saya belum terangkan, tetapi ya sudah lewat. Kemudian meningkatkan kecerdasan
daripada gerakan sholat itu mengatasi nyeri dan pegal, ya, kemudian membuat leher dan kepala lebih nyaman, sehingga kalau kita lakukan dengan baik, kita assalamualaikum assalam plong, seolah-olah kita ini berada pada posisi yang nyaman dan nikmat. Coba kalau kita belum sholat isya, kita pergi baring, itu terkaget-kaget gitu, tapi setelah kita assalamualaikum sholat isya, alhamdulillah, kita tidurlah, nah, insya Allah baik. Saya pikir seperti itulah buat kita. Kalau ada yang mau bertanya boleh, baik dengan topik ini, boleh juga yang lain. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya, insya Allah. Ya.